Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Nurholik. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya, yaitu faktor personal yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain. Yang pertama yaitu ada pengalaman, yang kedua yaitu konsep diri. Konsep diri yaitu adalah di sini adalah pandangan dan perasaan seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri dapat bersifat fisik, psikologis maupun sosial. Konsep diri sangat besar pengaruhnya dalam komunikasi. Orang yang merasa dirinya bisa menyelesaikan masalah, maka ia akan bisa. Sedangkan orang yang merasa bodoh, pada akhirnya akan menjadi bodoh bersamaan, menjadi bodoh beneran. Yang pertama yaitu dipengaruhi orang lain, misalnya karena sering dipuji orang sebagai orang pintar, maka akhirnya ia percaya bahwa dirinya pintar. Sebaiknya jika selalu dipandang rendah dan bodoh oleh orang, maka akhirnya ia akan menjadi minder dan bodoh beneran. Dalam konteks inilah, maka seseorang yang berprestasi perlu diberi penghargaan, karena penghargaan itu seperti penghargaan lisan, sertifikat, piala, atau tabanas. Itu berfungsi memacu penerimaannya untuk meningkatkan prestasi dan menambah percaya diri. Yang kedua yaitu kelompok rujukan. Seorang tokoh masyarakat yang menjadi pengurus Dewan Dakwah atau Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka keanggotaan dalam organisasi profesi itu memberikan keyakinan kepada dirinya bahwa ia mengerti masalah dakwah. Anggota MUI merasa dirinya mengerti tentang masalah-masalah kemiliteran, begitupun seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ada kualitas konsep diri. Kualitas konsep diri ini ada yang positif dan ada yang negatif. Jika seorang dai memiliki konsep diri yang positif, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dia merasa mampu. Ia memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Apapun kesulitan yang dibayangkan, ia merasa yakin dan dapat menemukan jalan keluarnya. Yang kedua yaitu dalam pergaulan dengan merasa setara. Dalam pergaulan dengan orang banyak, ia merasa setara dengan orang lain. Ia tidak merasa rendah diri, tidak kecil hati, tidak merasakan sebagai orang kampung yang ketinggalan zaman, meskipun ia berasal dari kampung. Tetapi merasa sama jika orang lain bisa menganggapnya jika orang lain bisa, mengapa saya tidak? Yang ketiga yaitu memandang pujian sebagai kewajaran. Jika suatu saat ia dipuji orang, ia tidak tersipu malu karena ia merasa bahwa pujian itu wajar saja, sekedar mengungkapkan keberhasilan atau kelebihan yang ia miliki. Baginya pujian tidak membuatnya merasa lebih tinggi daripada yang ada pada dirinya, atau merasa kagum terhadap dirinya atau ujub. Ia menerima pujian itu dengan terbuka karena pujian itu sudah pada tempatnya. Dan yang terakhir yaitu sadar tak mungkin memuaskan semua orang. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki kecenderungan yang tidak mungkin disetujui atau memuaskan seluruh masyarakat. Ia menyadari bahwa ia dapat melakukan suatu hal yang berguna, yang menyenangkan orang lain. Tetapi juga sadar bahwa tidak semua orang menerima secara positif terhadap apa yang dia lakukan. Di antara sejumlah masyarakat mampu, bahkan di antaranya atasannya pasti ada orang yang tidak menyukainya, tidak menyetujui atau tidak paham tentang dirinya. Itu saja materi yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.